Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jawab kompaknya belum salam. Sebelum saya mengulang salam saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya hidupnya menjadi berkah. Bisa pulang pergi ke tanah suci Mekah, pergi ibadah haji dan umroh, pulang bisa kembali beli sawah, buat bangun rumah yang mewah. Mudah-mudahan istrinya menjadi solihah, bukan nambah. Apa nambah ada di sana, ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya mengawali, sengaja saya pakai jas bukan biar kelihatan agak sedikit pede, karena saya bingung. Seragam sekarang kan pramuka nih, kalau saya ke masjid disangkanya ada PBB gitu kan. Makanya saya pakai jas. Kalau pakai jaket disangka tukang ojek. Makanya sengaja saya pakai jas biar kelihatan kayak tukang KUA gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan, para unit TK, SD, SMP, SMA, yang saya tidak sebutkan para asatid wal asatidahnya, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat kesehatan. Sehingga dengan kesehatan ini kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, yang alhamdulillah pada hari ini adalah hari ke-7 kita masuk pada bulan suci Ramadan. Berharap semua ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shalawat seiring salam kita telah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya diberikan amanah oleh bagian media untuk menyampaikan kultum. Kultum itu kuliah terserah antum ya, bukan gitu. Apa kuliah itu di menit? Jadi madhab ya. Saya diberikan amanah oleh Kabak Media untuk menyampaikan yaitu kultum. Temanya adalah amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu amalan terkait tentang bulan Ramadan. Saya sampaikan aja sedikit
karena nanti bahasanya bukan yang ininya, nanti ada belakang pembahasannya. Di ayat 183 dan 184 itu terkait perintah atau amalannya, yaitu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang ayatnya diawali ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di ayat 185 Allah mengawali dengan kalimat syahrul ramadhan alladzi. Amalannya adalah agar kita selalu senantiasa gemar membaca tilawatul Quran. Di ayat 186-nya Allah berfirman yang diawali wa idza sa'alaka ibadi, perintahnya adalah agar kita perbanyak doa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir uhilla lakum lailatas syiyam, inti ayatnya adalah wa antum aakifuna fil masajid, diperintahkan untuk melakukan iktikaf. Para asatidz wal asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun menariknya saya akan sampaikan ada amal ibadah yang paling utama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan sebelum bulan suci Ramadan pun Rasulullah sudah melakukannya, sehingga menjadi kurikulum buat Rasulullah dan para sahabatnya. Ada berapa para asatidz wal asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Yang paling simpel, hanya ada 3. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan ibadah sholat kita. Jadi kita harus meningkatkan ibadah sholat kita. Jangan sampai ibadah sholat sunnahnya doang yang ditingkatin, tetapi ibadah wajibnya harus ditingkatin. Yang kalau seandainya mungkin khususnya ibu-ibu nih, kalau sholat taraweh kan biasanya bawa mukena ke masjid ya, mukenahnya udah ada di masjid, ibu-ibunya pada kemana? Ibu ya, kadang gitu kan, ada yang ngelihat sejadahnya doang sama mukenahnya, tahu ibu-ibunya kemana? Apa pulang dulu atau makan dulu ya kan? Seperti itu. Ternyata untuk melakukan ibadah qiyamul lail tarawih saja mereka berbondong-bondong untuk melakukannya, untuk menyambutnya. Tapi kenapa di dalam rangka ibadah sholat wajib tidak langsung segera untuk menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala di saat tadi ada muadzin yang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kalau nggak ada setan gini nggak ada yang ada kali saja. Kayaknya ada di selamat biasanya. Ya kan? Pada saat itu tidak di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya adalah jangan sampai kita sholat wajib kita dikalahkan dengan sholat sunnah kita. Kalau kita berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat qiyamul lail tarawih sebelum isya kita sudah datang, maka di sholat wajibnya seharusnya dulu jam 12, kita harus jam setengah 12 sudah sampai di masjid. Harusnya kayak gitu kan. Di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu ternyata Allah berikan kemuliaan. Apa yang Allah berikan kemuliaan di dalam hadis Nabi? Diberikan 5 kemuliaan orang yang menjaga sholat 5 waktu. Apa kemuliaan di dalam hadis Nabi? Man hafadha ala shalawatil khamsi akramallahu bi khamsi khisalin. Kata baginda Nabi, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah berikan 5 kemuliaan. Kemuliaan apa saja di antaranya, baik di dunia apalagi di akhirat. Yang pertama, yarfa'u diqul 'ish wa 'adzabal qabr. Allah angkat kesusahannya dari hidupnya. Orang yang selalu senantiasa menjaga sholat 5 waktu, enggak ada sejarahnya orangnya belangsak, bahasa kitanya Pak ya, Bu ya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, Ustaz ya, belangsak bahasa kita susah, ya kan? Enggak ada lontang lantung, orang rajin sholat lontang lantung doang, enggak ada. Karena udah janji Allah di dalam hadis Nabi, yang pertama Allah angkat kesusahan dari hidupnya. Kemudian yang kedua wa'adzabal qabr, yaitu dihilangkan siksa kuburnya. Dan yang ketiga wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, dan kitabnya diberikan dari sebelah kanan.
Nanti kita semua para asatid wal asatidah dikumpulin di padang mahsyar. Kemudian nanti semuanya akan dikasih buku catatan-catatannya. Nanti saya ketemu sama Ustaz Hasan. Ustaz Hasan catatan sebelah kanan, saya sebelah kiri. Yang ini saya ya, ini sebelah kiri. Kayaknya ini kakak aja, jangan kayak gitu juga Ustaz. Ya, seperti itu. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga kemuliaan orang yang menjaga sholat 5 waktu itu adalah amal bukunya akan diberikan dari sebelah kanan. Kemudian yang keempat, wa yaqulu ala siratikal barqi, dan melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu seperti kilat. Karena semua nanti akan melewati jembatan Shiratul Mustaqim di padang mahsyar. Bahkan ada yang baru 1 langkah langsung nyebur, ada 2 langkah langsung nyebur, pagi selamat, 1 kali langkah lagi langsung nyebur, minta tolong, lontong, ya kan? Ternyata para asatid tidak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang selalu senantiasa menjaga sholat, maka Allah berikan kemuliaan yang keempat, yaitu melewati jembatan Shiratul Mustaqim kalbarqi, seperti kilat. Dan yang terakhir adalah wa yadkhulul jannata bi ghairi hisabin. Allah masukkan ke dalam surganya yaitu tanpa hisab. Para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang pertama yaitu amal utama di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholatnya, yang hanya wajibnya saja tambahin tuh, keluarin sunnah-sunnahnya, sunnah duhanya, sunnah tahajudnya, sunnah istiqorohnya, sunnah hajatnya. Yang belum punya jodoh silakan banyakin hajat, nanti habis Ramadan nanti bikin BPKB. BPKB singkatannya BPKB, buku pernikahan ya, buku pernikahan kita berdua, singkatannya BPKB itu. Seperti itu. Pada saat itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin yang pertama adalah mari sama-sama kita tingkatkan ibadah sholat kita. Jangan sampai hanya sholat itu aja, nggak ada peningkatan. Dan bahkan di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada di antara keutamaan yang melaksanakan sholat sunnah. Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man sholla isnatai asyara rak'atan fi yawmin wa laylatin. Barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, maka buniyat lahu fil jannah, maka akan dibangunkan istana surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jamaah, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pengen dibangunkan istana surga, mari sama-sama kita dawamkan melaksanakan, di antaranya yaitu sholat sunnah. Khususnya adalah khusus sunnah rawatib. Ada yang 12, ada yang menyebutkan 10. Jangan sampai lepas para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan yang kedua yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai lepas dari Al-Quran. Dalam konteks berinteraksi, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dibagi 3. Yang pertama adalah qiraah, dan yang kedua adalah tilawah, dan yang ketiga adalah tahfiz. Yang pertama qiraah, bacaan. Mari sama-sama kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, menghatamkan berapa kali. Mungkin Ustazah ada yang menghatam kali saja ya. Ustazah udah yang hatam Ustazah? Ustazah ya? Belum. Belum. Ya, mungkin ada saja yang udah hatam saja ya? Insya Allah udah ada. Saya senang tuh kemarin kalau nggak salah 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu, NH mengadakan siapa yang hatam berapa kali nanti dapat hadiah. Kalau nggak salah ada. Pernah saja? Saya ikut ya. Kalau kita dapat hadiah, ya siapa yang banyak hatamnya dapat hadiah. Kalau nggak salah yang dapat hadiah itu Ustaz TV itu. Karena hatam berapa itu? Kalau dilombakan mungkin bisa jadi saya hatam 7 kali seperti itu. Apalagi Pak Selamat 9 kali kita dapat hadiah. Para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan sampai lepas berinteraksi dengan Al-Quran, bacaannya. Mari sama-sama kita berbondong-bondong, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka kebaikan, agar kita selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan kalau bisa, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa kita hatamkan sehari semalam itu, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa 15 juznya.
Kalau nggak bisa juga 1 juz. Kalau nggak bisa 1 surat. Kalau nggak bisa 1 surat, 1 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat, lihat Al-Quran, tanyakan dalam diri kita, dosa apa yang pernah kita lakukan sampai rasanya sulit untuk melakukan tilawatul Quran. Para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu amaliyah Ramadan yang terakhir, perbanyak infak dan sedekah. Jangan sampai kita lengah dari infak dan sedekah. Yang mungkin di luar Ramadan kita hanya infak 1.000, 2.000, Ramadan kita tingkatin infaknya 10.000. Bisa jadi mungkin dari atasan atau dari kebeginian mungkin infaknya 100.000 ya, 1 miliar. Iya, infaknya 100.000, apalagi dari Ustaz Adit 10.000, 20.000, silakan. Jadi para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai lepas daripada infak dan sedekah, wabil khusus sedekahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi ada di antara beberapa manusia minta kepada Allah, laula akhartani, ya Allah, tangguhkan ajalku sampai besok hari. Kalau esok hari lama, 1 jam, 24 jam. Kemudian minta 1 jam, tapi nggak dikasih oleh Allah. 30 menit nggak dikasih, 1 detik kan nggak dikasih juga karena udah mati. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Tujuannya adalah untuk bersedekah dan untuk berinfak. Para asatid buat asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dipertegas lagi di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma akalta fa aflaita wa ma labista fa aflaita wa ma tasaddaqta fa aflaita. Maknanya menarik para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Nabi? Ma akalta fa aflaita, apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Sekarang saya mau tanya sama para asatidul asatidah ini, kira-kira makanan apa yang paling nikmat? Mungkin dari saudara TK, yang paling nikmat apa saudara? Saudara Bila, yang paling nikmat makanan apa? Pecah apa? Pecah lele? Pecah bandeng. Mungkin dari saudara ini, makanan yang paling nikmat makanan apa kira-kira saudara Hendri? Rendang kan? Dan mungkin dari sini jengkol, kata Ustaz Rifai, jengkol. Saya juga suka banget jengkol. Antara jengkol sama daging saya pilih jengkol pasti itu. Ternyata apa kata baginda Nabi? Ma akal apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Karena senikmat apapun makanan, nikmatnya hanya sampai tenggorokan. Ketika keluar udah sama. Wa ma labista fa ablaita. Apa yang kita pakai akan laku. Jangan salah para asatidul asatidah. Harga baju pokok atau gamis para dai dari pondok itu ternyata luar biasa. Saya waktu itu pernah ketemu sama Ustaz Rustadi atau Ustaz Abi Gibran. Saya tanyakan sedikit, gamis seberapa? Cakep banget. Emang mampu beli? Berapa? 5 juta. 5 juta. Tadi 5 juta, mendingan buat DP motor, ya kan? 5 juta gamisnya. Ternyata para asatidul asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secakap apapun, sebagus apapun baju, maka kelak nanti akan laku. Apa yang kekal abadi? Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi penyelamat buat kita. Dan bahkan nanti para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia itu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada saat itu nanti ada naungan dari sedekah kita. Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli imri'in tahta dhilli shadaqatihi hatta yaksilu bainan nas. Semua manusia akan bernaung dengan nilai kadar sedekahnya. Kalau sedekahnya cuma 1.000, naungannya cuma peci doang. Naungannya peci 1.000 tuh. Kalau 5.000, naungannya agak kebelan mungkin, ya kan? Yang naungannya 1 juta itu kayak istana, itu luar biasa. Jadi para asatid wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari
poin yang ketiga, jangan sampai lepas kita dalam rangka berinfak ataupun bersedekah. Mudah-mudahan dari 3 poin ini bisa bermanfaat buat pribadi saya sendiri dan umumnya para asatid wal asatidah, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.